Ingin memulai usaha rental PS3, tetapi belum punya bayangan apa saja yang harus dibeli? Tonton video ini sampai habis ya, karena pada video kali ini saya akan memberikan informasi semua anggaran dan barang-barang yang perlu dibeli untuk memulai usaha rental PS3 secara detail dan menyeluruh dengan dana seminimal mungkin. Bersama saya Gangsar, let's go to the video. Alasan saya membuat video ini adalah karena saya ingin memberitahu orang-orang di luar sana bahwa ada loh usaha yang simple banget, tidak ribet, untungnya recehan, tetapi tidak bisa diremehkan, yaitu adalah usaha rental PS. Buat kalian yang berpikir bahwa usaha rental PS sudah mati, kalian salah besar. Yang sudah sepi itu mungkin maksudnya rental PS2, ya karena memang sudah bukan masanya. Tetapi kalau untuk rental PS3, PS4, dan PS5 itu masih dan akan selalu ramai, karena bermain PS di rental itu punya banyak kelebihan dibanding bermain di rumah sendirian. Di rental PS, orang-orang bisa mendapatkan harga lebih murah daripada harus membeli unit PS-nya untuk dimainkan di rumah. Bermain di rental PS bisa membawa banyak teman ramai-ramai, dan malah membuat suasana menjadi makin seru. Bermain di rental PS juga sudah banyak disediakan makanan dan minuman yang bisa langsung dipesan. Dan tentu saja bermain di rental PS bisa menambah teman-teman baru. Rental PS prediksi saya juga akan susah dan lama sekali sepi, karena ada satu game yang selalu dicari-cari orang untuk dimainkan, yaitu game bola. Contohnya PES dan FIFA, yang mana game tersebut cocok sekali dengan kultur negara kita yang banyak menyukai olahraga sepak bola. Maka dari itu ada banyak orang yang ingin memulai usaha rental PS3, tetapi tidak tahu bagaimana ia harus melangkah lebih dahulu. Tidak tahu apa saja yang perlu dipersiapkan, tidak tahu berapa harga barang-barang itu, sehingga tidak bisa menyusun anggaran untuk membuat usaha rental PS3. Oleh karena itu di video kali ini saya akan membeberkan semua kebutuhan yang perlu dibeli untuk memulai bisnis usaha rental PS3 beserta dengan harga-harganya, dan di akhir video kita akan menjumlah semuanya hingga menghasilkan nominal utama dari jumlah uang yang harus kamu persiapkan untuk memulai usaha rental PS3, dalam hal ini 6 unit, dan juga kita akan menghitung keuntungan yang didapat dan seberapa lama itu akan balik modal secara detail dan terperinci berdasarkan pengalaman saya menjadi penjaga rental PS3 selama 3 tahun. Hal pertama yang harus kamu butuhkan untuk memulai usaha rental PS tentu saja kios. Untuk kios yang saya sarankan berukuran panjang minimal 7-10 meter dengan lebar minimal 4 meter dengan fasilitas kamar mandi di dalam tentunya, untuk kebutuhan buang air pelanggan. Untuk kios ini kamu bisa menyewanya beberapa bulan dahulu untuk mengecek ombak konsumen. Tetapi biasanya kios dengan ukuran sebesar ini disewakan minimal per tahun. Di daerah saya sendiri, Purwokerto, Jawa Tengah, per tahunnya rata-rata mulai dari 10 juta rupiah. Oh iya, untuk lokasi kios saya sarankan ada di tengah-tengah pemukiman kecamatan, kabupaten, atau kota ya, sehingga akan dengan mudah menjangkau konsumen, jangan terlalu di pinggiran. Barang yang selanjutnya harus kamu beli adalah 6 unit PS3 yang sudah sepaket dengan kabel-kabelnya seperti kabel power, HDMI, dan kabel sticknya. Menurut saya rental PS3 minimal harus ada 6 unit supaya tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak, kecuali memang budgetnya ada untuk bisa menambahnya. Untuk jenis PS3 yang akan kita gunakan adalah PS3 tipe slim dengan jumlah penyimpanan minimal 250 GB yang sudah memuat 15-an judul game. Kenapa hanya 250 GB? Karena kita tidak perlu banyak game. Biasanya pemain rental PS kebanyakan hanya bermain game itu-itu saja, seperti PES, GTA, dan Naruto. Selain itu, 250 GB juga bisa untuk mengepres dana kita supaya tidak terlalu besar. Harga dari PS3 250 GB tanpa stick ini adalah 1,4 juta per unitnya. Jika dikalikan 6 adalah senilai 8.400.000 rupiah. Untuk tata cara membeli PS3 yang baik dan benar sudah pernah saya jelaskan di video berikut. Untuk melengkapi unit PS3 yang sudah kita beli, dibutuhkan juga stick. Stick yang saya sarankan adalah stick PS3 original mesin, karena lebih nyaman digunakan ketimbang stick PS3 original pabrik. Jika unit PS3 kita berjumlah 6 unit, maka diperlukan 6 pasang stick original mesin, ditambah 1 pasang lagi untuk jaga-jaga siapa tahu ada stick yang bermasalah dan konsumen meminta untuk tukar stick. Harga dari stick PS3 ori mesin adalah 130.000 per unit. Jika dikalikan 7 pasang, maka kita butuh 14 unit stick PS3 dan dapatlah harga Rp1.820.000.
Berikutnya adalah TV. Untuk TV sendiri saya merekomendasikan untuk membeli TV LED dengan ukuran layar paling minimal adalah 32 inch dengan resolusi minimal HD 720p, karena kebanyakan game-game di PS3 berjalan di resolusi tersebut. Untuk TV-nya bebas menggunakan yang masih analog atau sudah digital. Toh juga kita tidak akan memakainya untuk menonton televisi. Untuk merek TV yang biasa menjual TV dengan harga murah adalah Koka, Akari, atau TCL. Yang biasa menjual TV 32 inch tidak melebihi angka 2 juta rupiah. Kita pasang saja di harga 1,8 juta dikali 6, maka dapatlah total harga 10.800.000 untuk 6 unit TV LED 32 inch. Barang selanjutnya yang harus kita beli adalah meja dan kursi. Konsep rental PS3 yang saya usung di video kali ini adalah menggunakan konsep lesehan dengan senderan punggung ke tembok langsung. Jadi pertama-tama kita memerlukan meja untuk PS-nya dahulu yang berjumlah 6 unit. Meja PS ini biasanya berbahan dasar kayu berukuran lebar 40, panjang 50, dan tinggi 40 cm. Meja ini biasa disebut meja lesehan dan bisa dipesan custom di tukang kayu. Untuk harganya sendiri adalah di sekitar 80 ribuan per piecesnya. Jadi jika dikalikan 6 maka totalnya adalah 480.000. Tidak hanya itu, kita juga butuh yang namanya meja kasir dan meja kuliner untuk pembuatan minuman dan makanan. Pakai meja yang standar saja, jangan terlalu pendek. Meja-meja seperti ini dijual dengan harga 150.000. Jika dikalikan 2 maka 300.000. Lalu kita juga harus mempersiapkan kursi untuk kasir. Seperti biasa, pakai kursi yang standar saja. Untuk harganya sendiri di sekitar 150 ribuan. Lalu ada lagi kursi panjang. Kursi ini biasa dipakai untuk konsumen yang sedang menunggu antrian bermain atau juga untuk nongkrong-nongkrong biasa. Harganya adalah 170 ribuan. Lanjut lagi ke kebutuhan selanjutnya adalah penyokong aliran listrik, yakni 6 buah stop kontak, 15 meter kabel NYM putih, dan 6 buah steker. Benda-benda tersebut adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan aliran listrik ke semua meja PS supaya tiap meja memiliki terminal masing-masing untuk menyalakan PS3. Selain itu juga bisa digunakan sebagai fasilitas tambahan seperti untuk mengecas HP para konsumen. Semua terminal tersebut akan terhubung menjadi satu aliran agar terlihat rapi. Untuk harga stop kontak sendiri berada di angka 15.000 per pieces. Jika dikalikan 6 maka dapatlah angka 90.000. Lalu untuk 15 meter kabel bisa dibeli dengan harga 60.000. Lalu steker berada di harga 5.000. Jika dikalikan 6 maka 30.000. Lanjut lagi ke barang selanjutnya yang perlu kamu beli untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas bagi konsumen adalah kipas angin besar sejumlah 2 unit yang akan kamu gantung di dinding sebagai penyegar ruangan. Karena biasanya di jam-jam siang hari, jika banyak pengunjung, rental akan memiliki suhu tinggi dan semua bau akan mengumpul menjadi satu. Sebenarnya akan lebih bagus lagi jika punya AC, tetapi itu sama sekali tidak masuk ke tema video ini yang harus memiliki budget seminimalis mungkin. Untuk harga kipas angin dinding ini berada di kisaran 150.000. Maka jika dikalikan 2 adalah 300.000. Lalu kita juga butuh asbak sejumlah 6 buah. Harga dari asbak ini sendiri adalah 3.000. Jika dikalikan 6 adalah 18.000. Untuk mempromosikan usaha rentalmu secara sederhana dan menunjukkan ke orang-orang di sekitar adalah dengan cara memasang banner di depan kiosmu. Rata-rata banner untuk usaha berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 meter dan panjang 3 meter. Buat desain bannermu semenarik mungkin. Pasang gambar game-game unggulan seperti PES dan GTA 5. Untuk biaya membuat banner dengan ukuran tersebut menggunakan bahan yang standar adalah 60 ribuan. Next, kita juga butuh hidangan untuk dikonsumsi pelanggan supaya rental yang kita miliki lebih lengkap, yaitu dengan adanya berbagai macam minuman dan mie instan. Untuk minuman sendiri seperti contohnya kopi hitam, Nutrisari, Good Day, Milo, Tora Cafe, Bang Bang Drink, dan lain-lain. Masing-masing beli satu renteng saja. Lalu untuk mie instan yang sudah jelas, Indomie goreng dan kuah dengan berbagai macam rasa. Bisa beli puluhan bungkus. Kita anggap saja harga semuanya 500.000. Lalu untuk memasak, kita juga perlu kompor gas 1 tungku seharga 150.000. Lalu ada gas LPG 3 kilo isi ulang seharga 25.000. Panci untuk memasak air dan mie seharga 25.000. Termos es untuk stok es batu seharga 70.000. Lalu termos panas untuk menyimpan air panas untuk kopi dan teh seharga 70.000. Galon isi ulang seharga 7 ribuan. Satu paket gelas seharga 100.000. Satu paket sendok makan dan garpu seharga 50.000. Dan toples plastik untuk menyimpan gula dan bahan-bahan lainnya seharga 10.000.
Kita lanjut ke kebutuhan selanjutnya yang sifatnya opsional, yaitu karyawan. Karyawan diperlukan jika kita selaku pemilik usaha rental berniat untuk menjadikan usaha ini sebagai sampingan. Jadi diperlukan karyawan untuk berjaga di waktu kita sedang pergi bekerja. Tetapi jika kamu berniat untuk menjadikan rental PS ini sebagai usaha utama, kamu tidak perlu karyawan dan bisa menjaganya sendiri. Untuk jam kerja karyawan biasanya 8 jam per hari, libur 4 kali dalam sebulan, dengan gaji 1-1,5 juta per bulan. Lalu hal opsional lainnya adalah daya listrik yang harus menggunakan daya listrik untuk usaha berjenis B1 agar biayanya lebih murah. Untuk biaya listrik ini, pengalaman saya mencapai 100-200 ribu per bulan, tergantung penggunaan unit PS-nya. Total biaya yang diperlukan untuk membuat usaha rental PS3 berdasarkan semua item yang dibutuhkan di atas adalah Rp33.685.000. Biaya bisa makin murah lagi jika kamu mengurangi atau unchecklist beberapa barang tersebut, seperti contohnya mengurangi unit PS dan lain-lain. Selanjutnya kita perlu mengatur harga sewa per jamnya. Harga pasaran dari rental PS3 ini sekarang adalah 4.000 sampai 5.000 per jam. Dengan asumsi perharinya semua unit PS3 dimainkan selama 40 jam, maka omset yang kita dapatkan dari rentalnya saja sudah 200.000 per hari. Jika dikalikan 30, maka dapatlah angka 6 juta per bulan kotor. Itu juga belum termasuk keuntungan dari makanan dan minumannya. Anggap saja keuntungan dari kulinernya mencapai 1 juta per bulan, maka omset total adalah 7 juta dikurangi 2 juta untuk operasional seperti sewa kios, restock makanan dan minuman, isi gas, galon, listrik, dan lain-lain. Maka sisa bersihnya adalah 5 juta. Jika modal awal kita 33,5 juta, dengan proyeksi keuntungan yang stabil setiap bulannya, balik modal usaha ini bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tetapi saya tegaskan, kalau semua hitung-hitungan tadi hasilnya bisa berubah sesuai dengan pendapatan yang tergantung oleh banyak faktor, mulai dari lokasi, pelayanan, pengalaman konsumen, cuaca, dan banyak lainnya. Karena usaha itu kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan dan kita tidak bisa memprediksinya semua. Dan tentu saja rezeki sudah ada yang mengatur. Tetapi semua akan berjalan lancar kalau kita percaya dan mau belajar dan berusaha. Keuntungan lainnya dari usaha rental PS adalah jika suatu saat amit-amitnya usaha kita sepi, kita bisa menjual semua aset usaha kita dengan harga yang sama atau turun tetapi tidak terlalu jauh karena produk kita tidak bisa kadaluarsa. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai modal dan anggaran untuk membuat usaha rental PS3. Semoga video ini bisa sedikit membantu kamu yang ingin terjun ke usaha rental PS dan bisa memberikan informasi tambahan tentang patokan apa saja yang harus kamu beli untuk membangun usaha rental PS. Semoga usahamu bisa menghibur para konsumen dan lama-kelamaan akan menjadi sukses dan bisa menghidupi keluarga serta memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Oh ya, tonton juga video saya lainnya mengenai tips dan trik tendangan bebas atau free kick di game PES 2018 PS3 yang sudah pasti gol dan makin membuat lawan main PSmu ketar-ketir. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.